Percuma Anda punya modal 1 juta, Anda masukin di kripto harapan naik 10 kali lipat, naiknya cuma 10 juta. Naik 100 kali lipat cuma 100 juta. Menurut saya nggak ada artinya Bapak Ibu, dibanding Anda memulai bisnis online. Itu bisa miliaran, ya bahkan puluhan M. Oke, selamat datang di YouTube channel Kelas Yes ya, tentunya di SB30 TV ya. Oke, ini adalah video pertama kita ya di program Kelas Yes, dan mungkin teman-teman bertanya-tanya apa sih program ini ya. Dan ya mungkin dalam video ini saya akan jelasin sedikit lah ya tentang kenapa saya mau buat Kelas Yes. Jadi Kelas Yes ini bertujuan untuk mengedukasi teman-teman ya, tentunya di bidang digital marketing ya. Paling gampang sih orang ngomongnya itu adalah bisnis online ya. Dan di program kali ini saya nggak akan sendiri, tetapi saya juga akan ada partner saya namanya Pak Adrian yang akan juga mengisi konten di Kelas Yes dan di SB30 TV ini ya. Dan saya dan Pak Adrian adalah seorang praktisi digital marketing ya. Kita udah mulai bisnis online itu udah cukup lama ya, udah kurang lebih dari 5 tahun, dan kita udah mencoba ya naik turunnya bisnis kita udah rasakan, kita udah mencoba berbagai macam cara, kita udah merasakan lah ya bagaimana nikmatnya bisnis online dan juga bagaimana tantangan yang kita akan hadapi di bisnis online. Nah, di video ini mungkin Anda tonton itu nggak langsung Anda langsung bisa hebat ya, atau Anda tidak langsung bisa menjadi ahli. Tetapi harapan saya ya dengan YouTube channel ini, teman-teman bisa subscribe, teman-teman bisa mendapatkan edukasi secara bertahap. Jadi saya pun nggak akan bisa membahas digital marketing itu dalam satu video langsung selesai, karena tentunya bisnis online itu luas banget ya, sangat banyak yang harus dibahas, dan tentunya banyak teknis yang mungkin Anda harus bisa pelajarin satu persatu, atau skill-skill yang Anda harus bisa belajar satu persatu ya. Saya mulai bisnis online itu dengan modal yang sangat kecil, bahkan bisa dibilang nol, dan hingga sekarang saya puji Tuhan udah memiliki bisnis yang bisa running well ya. Dan tentunya saya bisa punya waktu ya untuk bisa sharing kepada teman-teman semua, supaya Anda juga bisa mempunyai bisnis online yang memiliki sistem yang baik, yang bisa menghasilkan cuan, dan Anda bisa hidup dengan yang lebih baik lagi. Dan yang saya bahas kali ini itu adalah semuanya yang realistis ya, semuanya yang bukan yang di awam-awam saja, tetapi bisa Anda capai gitu loh, bisa Anda capai kalau Anda mau berjuang. Nah, poin di dalam video saya kali ini saya akan bagi dua. Yang pertama adalah kenapa Anda harus mulai bisnis online sekarang ya, dan yang kedua mungkin akan saya bahas adalah skill apa yang Anda harus punya dalam bisnis online. Nah, poin pertama dulu yang saya akan bahas yaitu adalah kenapa Anda harus start bisnis online Anda sekarang. Karena yang Anda harus ketahui bahwa bisnis online di Indonesia tahun 2022 menurut riset BPS, Badan Statistik, itu adalah hanya 34,1% ya, 34,1% yang pelaku usaha bergerak di bidang online, sedangkan sisanya itu masih offline. Itu menandakan bahwa opportunity atau kesempatan untuk Anda entry di bisnis online itu masih sangat besar. Apalagi sekarang ya, kita mengadang-gadang untuk bisa menuju Indonesia Emas 2045. Nah, untuk menuju ke sana itu yang akan berjaya adalah teman-teman yang nonton video ini hari ini, yaitu adalah Gen Z dan juga milenial. Dan tempat yang sangat tepat untuk Anda start bisnis yaitu di online. Karena itu udah menjadi behavior, itu udah menjadi kebiasaan anak-anak muda sekarang ini ya. Anda cari barang semuanya lewat online, betul nggak? Anda mungkin ada teman saya yang beli sepatu ya, datangnya ke toko offline untuk melihat fisik, tapi belinya di online. Ya, ini yang cukup lucu juga yang saya lihat, bahwa bisnis online itu pangsanya sangat besar. Anda bisa menjangkau customer di mana-mana, seluruh Indonesia. Ya, itu yang Anda harus mulai pikirkan.
Ya, era mungkin orang tua kita yang lagi ngetren mungkin adalah membuka toko offline di Mangga 2 misalnya. Tapi sekarang saya melihat bahwa di kota-kota saya juga bahwa banyak sekali usaha-usaha offline yang udah mulai turun kalau mereka nggak bisa beradaptasi dengan online. Mereka udah nggak bisa bertahan, ya. Poinnya kenapa yang saya lihat, analisa saya kenapa toko offline itu nggak bisa bertahan, karena tantangan sekarang ini adalah keterbukaan informasi yang sangat masif, ya, keterbukaan informasi yang sangat masif. Yang kasus teman saya tadi, kenapa bisanya lihat barang offline tapi belinya online? Karena dia tahu harga barang ini di Jakarta berapa, harga barang ini di kota ini berapa, harga di luar negeri berapa. Jadi keterbukaan informasi ini yang akhirnya membuat orang udah nggak bisa sembarang dalam menentukan harga. Kalau zaman dulu kita belanja di pasar, ya udah kita lihat barang cocok, beli, harganya langsung selesai. Anda tidak akan ngecek lagi. Nggak mungkin kan Anda ke pasar A, pasar B, pasar C terlalu effort. Tapi kalau online Anda sisa menggunakan HP, keterbukaan informasi sangat luas. Nah, ini yang tidak bisa diadaptasi oleh pelaku usaha offline. Menurut saya, akhirnya mereka kalah di situ. Terlepas dari mungkin kemudahan dalam mendapatkan produk, ya itu juga menjadi salah satu faktor. Tapi yang paling besar menurut saya yaitu harga itu. Kenapa Anda harus juga memulai bisnis online sekarang? Karena menurut saya ini adalah tempat yang tepat untuk Anda bisa mengumpulkan modal, ya. Banyak sekarang lagi ngetren ya, anak-anak muda sekarang itu larinya kemana? Ke saham, ke kripto, ya. Menurut saya it's okay gitu loh. Saya pun investasi di kripto, saya investasi juga di saham. Nah, Anda harus tahu investasi itu artinya uang dingin, teman-teman. Itu artinya uang yang tidak ada uang itu saya nggak ada masalah gitu lah. Itu yang namanya investasi. Uang yang saya nggak akan mengganggu hidup saya kalau uang itu akhirnya jadi nol. Nah, itu kita betul-betul investasi. Ya, bukan uang panas. Nah, masalahnya anak-anak muda yang aku lihat sekarang adalah mereka tidak memiliki uang dingin, sehingga uang yang digunakan pun akhirnya kalau hilang mereka stres, mereka pusing gitu lah. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa mempunyai kapital dulu, memiliki modal dulu, ya. Percuma Anda punya modal 1 juta, Anda masukin di kripto harapan naik 10 kali lipat, naiknya cuma 10 juta, naik 100 kali lipat cuma 100 juta. Menurut saya nggak ada artinya Bapak Ibu, dibanding Anda memulai bisnis online. Itu bisa miliaran, ya, bahkan puluhan M gitu loh. Nah, jadi dengan Anda start bisnis online dengan modal kecil, Anda membangun betul-betul usaha, betul-betul bisnis, di mana nanti hasil usaha, hasil bisnis Anda mau investasi ke kripto, Anda mau investasi ke saham, Anda sudah memiliki banyak dana darurat, Anda sudah memiliki dana yang untuk Anda bisa investasikan. Nah, silakan Bapak Ibu. Ya, itu dia teman-teman, Anda harus ketahui. Dan yang kedua, part yang kedua yang saya mau bahas di video saya hari ini adalah skill mendasar apa sih yang dibutuhkan untuk bisa memulai usaha online atau bisnis online. Yang pertama yaitu adalah skill menemukan peluang. Skill untuk melihat peluang. Ini penting, bukan cuma bisnis online. Seluruh bisnis Anda harus bisa jeli melihat sebuah peluang. Ya, saya kasih Anda sedikit gambaran. Misalnya, saya gemar gym atau saya gemar olahraga saya itu adalah fitness. Nah, di mana saya melihat ada satu masalah di mana orang yang fitness itu biasanya bawa handphone, itu handphonenya digeletakin di mana gitu, di lantai, di mesin gym dan sebagainya. Kan bisa hilang atau bisa tercecer. Nah, ada satu produk yang cukup unik, yaitu adalah botol air minum yang handphonenya itu ada magnet yang bisa nempel handphone. Wah, itu sesuatu menurut saya solusi dari permasalahan gitu lah. Jadi itu dia yang Anda harus menemukan menurut saya Anda harus menemukan peluang, opportunity yang mungkin orang lain nggak lihat, tapi Anda bisa lihat terlebih dahulu. Nah, itu Anda harus latihan. Mungkin di sekitar Anda cara latihannya simple. Anda lihat sekarang masalah Anda atau masalah orang tua Anda, masalah teman Anda, ada nggak solusi atau produk yang bisa menyelesaikan masalah tersebut? Kalau ada, ya Anda cek dulu apakah sudah ada kompetitornya.
Kalau sudah ada kompetitornya, apakah Anda bisa memiliki diferensiasi dibanding kompetitor Anda? Nah, itu Anda harus punya dulu. Oke? Itu skill yang pertama adalah skill kejelian, dan ini perlu latihan. Ya. Yang kedua menurut saya adalah skill untuk Anda bisa memiliki source of traffic yang berlimpah. Karena percuma kalau Anda memiliki produk yang unik, produk yang bermanfaat, produk yang bisa menyelesaikan masalah, tetapi tidak ada orang yang bisa tahu produk Anda. Percuma. Nah, source of traffic ini menurut saya Anda harus bangun dua, yaitu Anda harus kuasai dua. Yang pertama adalah konten, yang kedua adalah iklan atau paid ads atau iklan berbayar di sosial media. Dan ini menurut saya saling berkaitan, karena iklan tanpa konten itu tidak ada artinya. Tapi konten tanpa iklan menurut saya juga kurang efektif, karena kita iklan di sosial media. Nah, sosial media ini mereka mendapatkan uang dari mana? Ya dari iklan kita. Jadi tentunya orang yang iklan tentunya mendapatkan kesempatan untuk lebih besar lagi untuk bisa diketahui orang lain. Jadi ini harus kombinasi source of traffic, ini Anda harus kuasai. Dan yang ketiga menurut saya yang Anda harus kuasai adalah skill management. Nah, skill management itu apa? Ini luas. Nanti saya akan rincikan satu persatu di video yang lain. Tapi skill management apa yang Anda harus punya? Yang pertama minimal skill manage manusia. Karena nggak selamanya Anda bisnis online itu Anda kerjakan sendiri. Saya dan partner saya udah memiliki tim HR, tim finance, ya, tim advertiser, tim content creation, dan masih banyak tim-tim yang lain, tim sales, tim penjualan. Sehingga apa? Sehingga saya bisa mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan saya ke orang lain, sehingga saya bisa membuat video hari ini gitu loh. Nah, ini Anda nanti pelan-pelan Anda akan harus kuasai secara bertahap. Nah, makanya Anda subscribe YouTube channel ini supaya Anda bisa mendapatkan update ilmu bagaimana saya bisa memanage hal-hal yang tadi saya sebutkan. Ya, skill keuangan ini yang paling penting. Ya, tadi saya bahaskan banyak skill lain, tapi skill yang manajemen yang menurut saya yang paling penting untuk pemula yaitu adalah skill finance. Pastikan adalah uang yang Anda dapatkan dari bisnis online, seberapa kecil uang itu, investasikan lagi ke bisnis. Jangan Anda tergiur untuk membeli barang mewah, membeli HP baru, membeli ini, membeli itu, sehingga Anda tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan bisnis ini. Karena uang Anda yang Anda terima masih kecil. Anda mau foya-foya, waduh sayang Bapak Ibu. Saya melihat banyak sekali bisnis online yang akhirnya tidak bisa berkembang karena modalnya habis tergerus dengan biaya hidup. Ya, Anda harus pisahkan mana uang untuk bisnis, mana uang untuk Anda alokasikan untuk bisnis. Ya, skill keuangan ini penting untuk pemula Bapak Ibu. Oke, jadi itu yang saya bahas hari ini. Semoga video kali ini itu bisa membantu Anda ya, dan tentunya saya sendiri sangat senang, sangat happy bisa sharing kepada teman-teman semua. Jangan lupa untuk di-subscribe, jangan lupa untuk di-share ya konten-konten yang positif ini. Semoga kita akan bisa lebih banyak ya untuk sharing tentang skill secara teknis, mungkin juga mindset, bagaimana bisa mengembangkan bisnis online yang lebih besar. Dan saya mau melihat teman-teman lain juga bisa sukses dan berhasil di bisnis online teman-teman semua. Jangan lupa juga komen kalau video ini bermanfaat buat Anda. Thank you semuanya, bye-bye.